Udah bosan kita ganti. Apa kabar semuanya? Terima kasih loh. Kemarin soalnya kita apa namanya? Lumayan mulai naik lagi loh family time. Menarik perhatian banyak orang kan ya. Ya senang kita masih bisa kumpul lagi. Ada semuanya lagi komplit. Tim buser. Komplit tim buser. Tim di belakang layar tetap masih belum ada. Belum sih. Itu di belakang kita sekarang. Oke. Sekarang apa yang mau kita bahas hari ini? Bukan terjadi sama kita sih ya. Mungkin lebih banyak terjadi sama orang-orang yang suka kita lihat. Broken home. Oh iya. Rumahnya rusak. Rumahnya rusak kayak itu biasanya ada di house. House. Rumah bukan berarti rumah. Gitu. Oke, broken home. Kenapa broken home? Karena kan gini, kalau kita lihat dari kita nih, kadang-kadang juga ada beberapa anak yang bahkan bisa banyak komen juga kayak mereka seneng ngeliat kita begini karena keluarga mereka pun susah untuk dapetin kayak begini. Dan ada juga yang menjadikan alasan hidup mereka hancur kadang-kadang gara-gara dibilang broken home. Karena mereka broken home, jadi ya inilah. Oke, sekarang yang pertama Bapak tanya, ciri-ciri broken home apa? Mungkin lebih ke orang tuanya tuh nggak ribut terus lah, berantem terus. Ya, ada permasalahan di depan kita. Oke, Papa jawab. Broken home menurut Papa itu istilah pada orang-orang yang terjadi banyak melarikan diri dari keadaan yang suka terjadi gitu kan, maksudnya kan. Jadi melarikannya tapi konotasinya dengan negatif ya, betul ya? Negatif betul. Negatif. Kalau menurut kalian broken home itu karena dipukulin ataukah karena dimarahin melulu ataukah karena nggak diturutin, apa sih broken home? Ada nggak dipukulin sih, lebih ke kader sih. Iya, kalau dipukulin mah ya udah ngedidik gitu bicaranya, bukan lebih ke apa ya? Kayak misalkan bapak ibunya ngakur dah pokoknya, terus habis itu dianya tuh sering lihat orang tuanya tuh berantem, terus bisa atau ya gimana gitulah pokoknya. Terus diperlakukan selayaknya anak yang pada umumnya seharusnya ya. Iya, terus anaknya itu jarang kurang perhatian maksudnya. Iya, seperti itu. Terus habis itu anaknya tuh nggak mau pulang, alasannya kayak gue broken home. Nah, kayak sebenarnya itu tuh cuma dijadiin alasan aja ya. Nah, itu baru dijawab. Broken home itu sebenarnya adalah istilah yang pernah ada pada saat dia memberikan satu alasan anaknya waktu ditanya kenapa begini, alasannya begini, itu akhirnya disebut objeknya adalah anak broken home. Tapi sebenarnya kalau istilah broken home, anak yatim piatu semua broken home semua dan negatif semua dong. Iya. Negatifnya semua pada mabuk-mabukan. Itu bukannya karena keadaan ya, Pak? Kan kalau misalnya broken home apapun semua juga karena keadaan. Orang tua mereka kan dua-duanya bisa ambil keputusan untuk tidak berantem depan anaknya, untuk tidak nunjukin hal negatif ke anaknya, yang nanti anaknya juga jadiin alasan untuk sesuatu. Oke. Berarti kalau menurut Papa, broken home itu adalah mental anaknya lemah atau manja atau seneng mengkambing hitamkan apapun yang terjadi sama dia. Selalu disalahkan orang tuanya. Nggak masalah. Karena gini, misalnya ada yang orang tuanya ribut melulu. Dari 10 mungkin 2 orang, 3 orang yang menyalahkan orang tuanya, jadi gua akhirnya broken home. Yang 7 jadi orang. Kalau memang itu alasan tepat, biasanya konkret. 10 orang, bapak ibunya semua ribut mulu, 10 orangnya jadi nggak benar. Itu konkret. Tapi kalau cuma 2 atau 3, berarti nggak dong. Berarti anaknya manja nggak, seneng nggak mengkambing hitamkan sesuatu. Jadi itu sama mental dan didikan lagi sebenarnya. Nah, ini kan berarti Bapak percaya emang ada namanya titel, kita sebut titel broken home. Nah, berarti kan kalau Bapak bilang itu alasan, berarti layaknya orang di broken home itu kalau apa? Kalau misalnya emang benar-benar dia nggak diurus atau benar-benar lost kayak yatim piatu atau broken home
adalah istilah, kalau menurut papa ya kan bisa jadi salah. Broken home itu adalah satu istilah, tapi broken home itu jadi gini, misalnya ada anak yang bapak ibunya nggak akur, nggak pernah itu, tapi disebut mungkin dia broken home. Tapi broken home-nya itu mungkin juga dia belajar tetap, bukan selalu harus negatif. Tapi dia anaknya broken home nggak? Iya, kurang perhatian misalnya gitu. Jadi menurut papa broken home itu adalah anak yang kurang perhatian. Jadi akhirnya tidak terarah, gitu kan maksudnya kan? Iya. Tapi kalau memang itu konkret, harusnya semua orang begitu dong. Ya, karena emang ada namanya masalah keluarga, ada apa semua orang bisa diklaim diri mereka broken home. Jadi kalau 10 punya masalah keluarga, 10-10-nya broken home dong, main negatif semua dong. Enggak juga ternyata. Susah untuk bilang bahwa kalau orang tuanya nggak harmonis, anaknya jadi broken home. Enggak. Tapi tadi Dara perhatiin sih ya, Papa bilang anak broken home itu kan sebenarnya cuma anak manja yang kayak beralasan aja kan. Betul. Yang cuma mencari alasan apa segala macem, dia nggak suka dengan kehidupan keluarganya seperti ini, mentalnya lemah. Nah itu bisa kan jatuhnya jadi kayak ya itu salah anaknya gitu. Ada juga nggak sih itu salah orang tuanya? Kalau orang tua udah pasti. Jadi gini, kalau orang tua tidak memperhatikan anaknya, makanya anaknya kurang perhatian, itu udah pasti salah orang tua. Oke? Orang tuanya tidak harmonis, akhirnya tidak mengenyampingkan kebutuhan anaknya, itu udah pasti salah orang tua. Tapi tidak selalu keadaan seperti itu membuat anaknya itu tidak sukses. Malah banyak juga orang yang menjadikan alasan, aduh gue pengen cepet-cepet sekolah beres nih, biar gue bisa keluar dari rumah ini, gue pengen menjadi orang sukses, gue nggak mau begitu sama anak gue. Ada yang begitu. Dan benar nggak? Bahkan berbalik-balik keadaan pun bisa dijadiin broken home contohnya. Ada yang pisah, jadi dia nganggap diri dia broken home. Tapi ada orang yang nganggap dirinya broken home karena orang tuanya nggak mau pisah, berantem terus tapi nggak mau pisah. Itu jadi toxic gitu dan dia kayak itu jadi broken home itu adalah satu sebutan yang untuk memberikan alasan sebenarnya. Sebenarnya gini, ada yang disebut broken home kalau menurut papa yang broken home, pure broken home itu mungkin bapak ibunya udah gak ngurus, bukan unpredictable gitu, berantemnya gila-gilaan, ibunya dipukul, di apa, di gini segala macam, dia yang bingung, gak berani belain juga. Bapaknya begini, bapaknya misalnya kayak di film-film, mabuk apa segala macam. Itu pure broken home atau apa? Pure broken home. Oke. Ada enggak yang pure broken home gitu jadi orang juga? Ada. Jadi broken home itu belum tentu, tapi psikologis anak terganggu pasti. Entah apa yang kita harus bahas ini sama dokter psikologis anak. Kebetulan papa dulu sekolah 4 tahun. 4 tahun, sekolah 4 tahun. Anak ya. Di TK. Papa nggak naik-naik. Oh itu aman anaknya langsung. Anaknya langsung. 4 tahun di TK. Sekolah anaknya. Berarti di situ kan di TK itu kan orang bisa ngelihat itu harmonis apa enggak dari itu. Kalau bilangnya bunda sama ayah tuh biasanya itu orang kaya dan harmonis tuh. Kalau misalnya manggilnya AA Neng itu orang Sunda gitu kan kayak gitu banyak tiba-tibain. Papa abah Umi. Oh iya, abah Umi. Ada yang papa mama. Papa mama. Si Bagong. Itu broken kids sih, Bang. Itu broken kids. Kurang ajar itu, Bang. Jangan pernah menyalahkan kejadian apapun atau situasi apapun. Karena itu yang disebut kamu mengumpat. Ya, atau bersembunyi di balik masalah apapun. Sebenarnya enggak. Kamu kan ini yang penting. Wah, gue kalau berbuat seperti ini, gue nggak boleh sebenarnya. Udahlah, gue jangan. Kalau nggak gue nanti gini. Ada yang bilang gue cuma cari perhatian supaya orang tua gue perhatiin gue. Kenapa begitu? Kenapa nggak speak up aja? Hey, halo. Gue butuh perhatian lu, gue pengen disayang sama lu. Kenapa lu berantem mulu? Misalnya. Banyak cara untuk kita tidak selalu menyalahkan keadaan, karena memang apalagi laki-laki gitu ya, kamu harus kuat lah mentalnya, masa nggak kuat sih? Sekarang tuh Pak, zaman sekarang tuh orang-orang apa-apa dikit-dikit bilang broken home. Iya, makanya dibentak dikit. Bayangin sekarang di yatim piatu banyak anak kecil ya yang udah gede pasti
lu nyokap bokap lu mana? Nggak tahu, gue udah di yatim piatu. Oh meninggal bukan? Nggak tahu, katanya gue ditaruh aja gitu di yatim piatu. Itu lebih broken home lagi kan kalau dia pikirin sebenarnya. Iya sih. Tapi dia biasa aja. Karena ya Kalah. Jadi ingat ya, kalian harus kuat, tidak boleh memblame atau menyalahkan atau bersembunyi di balik masalah apapun yang ada. Itu Bukan broken tidak home. gentle dan itu tidak kuat, berarti Dia lemah. Ngerti nggak? dia jadi keinget Cristiano Ronaldo. Dia bapaknya kan kalau nggak salah. Nah, bapaknya kan pelatih bola ya. Nah, Bukan. itu pelatih bola. Tapi kayak ini bapaknya tuh kalau nggak salah, bapaknya tuh entah itu dia suka main fisik anaknya atau suka pemabuk gimana. Jadi dia nganggap itu negatif, tapi dia malah jadiin pelajaran. Oke, berarti Betul. udah gede gue nggak mau begitu. Oke. Gue akan. Sama. Bapaknya itu Michael Jackson. Iya. Dia eksploitasi hutan ya. Ya dia harus bagus gini apa segala macam. Jadi makanya sukses aja. Oke. Ya nggak? Papa nggak tahu ya, kurang ngerti, mungkin di sana ada yang psikologis anak atau psikologis penasihat perkawinan, mungkin ada bahasanya lagi. Tapi menurut logik papa begitu gitu. Jadi nggak boleh kamu mengalaskan apapun. Dasar ya. Wah gila nih, bokap gue pulang malam terus, nyokap gue pulang malam terus, gue broken home nih. Gua jadi bisa aja. Kalau gue bandel, gue ada alasan berarti. Padahal bapaknya kerja, kagak pernah ribut, ibunya juga kerja. Gara-gara cuma cicilan rumah, cicilan mobil, cicilan apa, harus dua-duanya kerja. Buat dia. Gila egois banget lu bilang broken home. Istilahnya begitu, ngerti gak lo? Nah, bapak juga boleh broken home dong. Iya. Wih gila nih anak main mulu. Nih ibu belain anak mulu. Nggak ada kan istilah gitu. Broken heart dia. Kalau gitu ada. Nah ibaratnya kan begitu. Jadi kalau menurut papa itu ada istilahnya, tapi ciri-ciri ataupun apa yang boleh disebut broken home menurut papa, jangan ada yang broken home. Broken home itu hanya istilah, tapi kalian tidak layak. Kita itu semua hebat. Ingat, kita itu hebat. Waktu SD ini cerita asli guys. Jadi dulu dia pernah bilang, Dewa, ini broken home kan? Soal Ini ada SMP-nya, ada SMA-nya nggak? Nggak. Belum, ini asal kamu namanya juga anak kecil ya. Dia ngomong gini, Dewa lu broken home ya, kenapa? Soalnya bapak lu tatoan kan. Gara-gara kalau tatoan tuh kan serem kan. Jadi Kasihan gini, lu broken home ya? Kenapa emang? Wah, gue jelek. Gue marah loh gitu. Kenapa jadi gue yang jelek? Jadi anak yang broken home. mana fisik? Fisik banget. Jangan anak fisik lo ya. Jangan pernah bersembunyi di balik alasan apapun, masalah apapun. Karena kita apa? Kita laki-laki harus hebat. Papa bilang, kamu punya mimpi, ambil, kejar. Berlaku ke perempuan nggak? Hah? Berlaku ke perempuan nggak? Sama aja. Perempuan juga sama aja. Perempuan juga nggak mau kan? Wah udah deh kalau kayak gini. Bokap gue kerja, nyokap gue kerja, gue pacaran terus. Emang lu aja pengen pacaran. Jangan bilang broken home begitu gitu. Mau bisa juga lagi. Bokap gue nggak pernah ada. Ya udah deh, gue belajar aja. Bisa juga nggak? Kan bisa gitu. Kenapa harus yang negatif pilihnya? Kan kita tadi ngomongin untuk anaknya jadi kuat. Tapi kira-kira ada pesan nggak buat orang tua yang nggak sadar kalau anaknya tuh juga sebenarnya kurang perhatian? Sarannya gimana? Butuh perhatian dari orang tua. Kalau papa sih bukan menyarankan ya, untuk sharing aja gitu. Kalau orang tua, papa udah pernah mengalami yang miss the moment. Maksudnya miss the moment tuh maksudnya papa nggak waktu kamu kecil dari menuju besar, papa jarang di rumah apa sih, itu benar-benar papa menyesali. Papa nggak tahu Toto bisa gini, Toto udah segede gini gitu. Papa nggak tahu lucu-lucunya kalian apa. Karena lucu ya. Nah itu kalau pesan papa, kalau memang apalagi yang pekerjaannya cuma dari rumah kantor, ada meeting apa segala macam, sempetin bermain sama anak. Capek gak bapak? Jangan pernah capek sama anak, karena sekarang saya benar-benar ini kita curhat ya. Begitu gue lagi dekat-dekatnya sama anak, gue harus tahu bahwa yang satu udah harus mau pergi melulu, pengennya tinggal sendiri, nanti pengennya tinggal sendiri, pengennya ini kuliah juga tinggal sendiri, nanti tinggal sendiri. Gila,
udah nggak bisa lagi yang kayak dulu deket gue terus gitu, ibaratnya gitu. Jadi kalau kalian yang memang masih anak-anak yang masih pada kecil-kecil, puas-puasin main sama mereka, puas-puasin didik mereka, puas-puasin digangguin sama mereka, karena nanti mereka malah yang pengen sendiri, bukan kita. Papa tuh curhat, jadi papa tuh dulu gak punya sempet waktu buat liatin contoh kakak dari kecil. Toto udah tatoannya pas ketemu. Kan gue yakin makanya gue tutup. Kalau kalian bayangin tadi kata papa, sedih nggak? Papanya yang pengen kalian ada, akhirnya kalian malah yang sekarang pengen pada sendiri. Kalian sedih nggak? Makanya di mana-mana. Gue dulu gitu ya. Tapi yang mana? Kita mati. Oke, papa nggak kemana-mana, tapi kalian nggak makan ya. Oke, gitu aja ya. Jadi berarti pesan di konten yang sekarang, ingat untuk kalian semua para anak muda yang umuran kita, jangan pernah kalian tuh nyalain orang tua. Nyalain keadaan. Nyalain keadaan. Aduh, gue broken home. Aduh, gue tuh begini tuh karena bapak gue begini. Gue tuh begini karena emak gue begini. Karena dulu begitu. Jadi nggak, dia ya, jujur, gue juga pernah begitu. Tapi itu sebenarnya buat biar gue nggak kelihatan salah aja. Jadi kalian jangan pernah nyalahin keadaan. Kalau lu salah, salah aja anjing. Mau saya nyalahin. Sensornya gimana? Santai dulu aja kan. Ya udah. Broken home not means broken kid gitu. Kalian mesti sukses contoh tadi Ronaldo, Einstein, terus Saya Michael Jackson, Einstein. Ya pokoknya pokoknya nyalahin keadaan. Padahal masih bisa. Oke, thank you banget semuanya yang nonton sampai habis. Jangan lupa di Like, comment, share, subscribe. Dan komen sebanyak-banyaknya, kasih masukan apapun ke kita. Kita liatin, gak kita dengerin. Ayo. Gak kedengeran. Bila aku harus mencintai, dan seperti itulah cintaku untuk dirimu. Demi nama cinta telah ku persembahkan. Download dulu sekarang. Hanya untukmu.